Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih ya sudah bersama dengan saya di waktu perkuliahan terakhir ini, gitu ya. Dan insya Allah ini adalah pertemuan terakhir kita dalam proses perkuliahan perilaku organisasi. Teman-teman semuanya, apakah sudah presensi terlebih dahulu? Silakan presensi terlebih dahulu. Izin Pak, statusnya tulisannya N. Oh ya, sebentar, sebentar, sebentar. And maksudnya gimana ya, Mas? Mungkin dicoba dulu sekarang. Sudah bisa Pak. Udah bisa ya? Oke, tadi kayaknya belum belum ini, belum waktunya mungkin ya. Oke, saya presensi dulu ya, teman-teman ya. Atas nama Gabriel ada? Oke, belum gabung ya. Oke. Atas nama Novi Sri Asrianti? Belum juga. Atas nama Sofi Salsabila? Halo, Mbak Hadir, Pak. Sofi. Oh ya, oke. Hadir, Pak. Atas nama Nandi Ahmad. Hadir Pak, saya. Oke. Terus nama Satria Tama, Gilang Ramadan. Siap hadir Pak. Oke. Terus nama Kuni Ilyahima. Oke, tidak ada ya. Atas nama Desak Dwi Desak Dian Dwi Lestari. Belum. Terus nama Arif Irawan ada. Hadir Pak. Oke. Terus nama Ardeanata. Hadir Pak. Oke. Atas nama Virus. Pas. Hadir, Pak. Oh, oke, makasih. Ya, selanjutnya kita langsung saja ya, efektif untuk teman-teman yang hadir, yang sudah hadir ini untuk dapat menyampaikan informasi-informasi kunci berkaitan dengan makalah yang disampaikan. Dipersilahkan, kita mulai dari Mbak Fairuz dulu nih, dari drive-nya sudah muncul di saya. Silakan, Mbak. Izin Bapak, sebentar saya tukar device karena ini masih pakai HP. Oh iya iya oke 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 oke. Atau ada teman yang lain dulu yang sudah ready? Dipersilakan. Siap izin Pak. Oh ya, boleh dengan Mas siapa? Izin bilang Mas Pak. Satria ya. Ya Satria Pak. Oke oke, silakan Mas Satria. Dan Pak izin share screen ya Pak. Ya boleh, mau share screen juga boleh, mau disampaikan aja langsung juga nggak apa-apa. Senyamannya aja. Oh, izin Pak berarti saya sampaikan saja Pak kalau begitu Pak. Ya, silakan Mas. Ya Pak. Kunci-kuncinya aja ya Mas, jangan dibaca semuanya ya. Siap Pak. Izin saya buka filenya Pak. Dan izin Pak apakah terdengar suara saya Pak?
Ya, terdengar Mas. Silakan Mas. Baik Pak, untuk mempersingkat waktu di sini terkait penugasan akhir perilaku organisasi, saya mengambil judul terkait analisis perilaku organisasi terhadap efektivitas keamanan dan juga pelayanan operasional yang berada di PT Citylink Indonesia yang bertepatan atau berlokasi di Bandar Udara Internasional Juanda, Surabaya. Berikut akan saya eh, sampaikan terkait poin-poin penting terkait analisis 5 pilar perilaku organisasi, yang mana poin pertama ada sikap kerja atau work attitude dari rekan-rekan atau karyawan yang ada di PT Citylink Indonesia, yang mana teman-teman di lapangan seperti pada unit ABSEC dan juga Pasasi terbukti mempunyai komitmen kerja yang tinggi, misalnya tetap teguh pendirian maupun sabar saat menjelaskan aturan bagasi ke penumpang. Walaupun terkadang antrean sedang panjang-panjangnya di jam-jam tertentu. Kemudian di sisi lain, untuk petugas offset sering mengalami tekanan batin atau emotional labor karena harus selalu dituntut tegas dalam menjalankan prosedur keamanan. Di sisi lain, atau pada saat yang sama, eh, petugas APSEC sering berhadapan dengan penumpang yang tidak kooperatif atau mungkin ngeyel. Kemudian yang berikutnya terkait beban kerja dan juga dukungan psikologis terkadang juga tidak diperhatikan oleh manajemen. Jadi motivasi bekerja bisa mengalami penurunan yang berdampak pada budaya keselamatan ataupun safety culture yang sudah diterapkan secara perlahan. Kemudian poin kedua yaitu terkait perilaku individu dan juga just culture, yang mana eh, banyak ditemui terkait contoh inisiatif kerja sukarela atau organizational citizenship behavior, yang mana eh, seperti petugas boarding gate yang rela melakukan tugas tambahan seperti membantu penumpang yang menggunakan wheelchair sampai dengan pintu pesawat ataupun sebaliknya. Dan juga seperti petugas lost and found yang sangat membutuhkan usaha ekstra guna melacak bagasi penumpang yang hilang. Eh, Selain itu, dari perilaku masih ditemukan perilaku yang kurang produktif. Misalnya saja kebiasaan menunda laporan, apalagi eh, sistem ataupun komputer sedang mengalami error. Hal ini bisa berakibat pada antrean yang menumpuk maupun panjang. Jadi dengan adanya just culture ini sangat dibutuhkan penerapannya di lingkungan kerja, yang mana staf harus dituntut berani atau senantiasa melaporkan kesalahan maupun error yang ditemukan tanpa harus memikirkan konsekuensi seperti misalnya dilakukan hukuman maupun teguran. Hal ini dilakukan agar eh, ke depannya dievaluasi keselamatan bisa berjalan dengan lancar. Dan yang ketiga, dinamika kelompok maupun komunikasi, yang mana setiap penerbangan dibutuhkan kerjasama tim ataupun teamwork antara berbagai unit seperti yang sudah ada pada unit di PT Citylink Indonesia, yaitu Pasasi, FOO, AFSEC, dan juga petugas rem, agar pesawat bisa berangkat tepat waktu. Kemudian terkait prinsip Crew Resource Management atau CRM yang biasanya hanya dipakai pilot di kokpit, ternyata bisa juga diterapkan kepada staf yang berada di sisi darat, agar komunikasi dan juga pengambilan keputusan terasa makin solid di saat ada kejadian-kejadian tertentu yang membutuhkan prinsip CRM. Kemudian yang berikutnya, eh, sering terjadinya eh, gesekan antara kepentingan unit pelayanan yang ingin semuanya eh, dilakukan secara cepat demi terciptanya on time performance atau OTP. Nah, misalnya melawan unit ABSEC yang harus sangat teliti dalam pengecekan keamanan, baik itu dari personil PT Citylink maupun penumpang. Di sini sering terjadi gesekan kepentingan antara unit satu dengan unit lainnya. Dan yang keempat,
kekuasaan dan juga otoritas. Yang mana petugas APSEC punya otoritas resmi, misalnya dari regulasi penerbangan untuk memeriksa penumpang, barang bawaannya, dan juga pegawai dari Citylink itu sendiri. Kemudian saat menghadapi penumpang yang susah diatur, petugas harus menyampaikan penjelasan logis mengenai aturan secara rasional yang terbukti jauh lebih ampuh daripada bersikap kaku maupun memaksa. Kemudian yang poin berikutnya, untuk peran station manager di sini sangatlah krusial, yang mana menjadi penengah yang tegas agar tekanan komersial yang sebelumnya seperti em, mengejar terciptanya on time performance tidak harus sampai mengorbankan standar keselamatan operasional yang sudah berlaku, baik itu dari perusahaan maupun dari regulator penerbangan. Kemudian yang terakhir yaitu stres kerja maupun burnout, yang mana sumber stres sendiri bagi petugas di bandara adalah sistem shift, yang terkadang untuk sistem shiftnya sendiri terkesan berantakan. Misalnya saja masalah teknis yang tiba-tiba muncul. Misalnya mesin check-in yang macet ataupun sistem penginputan data yang juga mengalami error, dan juga terkadang mungkin ditemukan penumpang yang tidak kooperatif. Dan yang berikutnya, resiko yang paling bahaya adalah presentation, yaitu kondisi di mana petugas memaksakan diri tetap bekerja meskipun dalam kondisi yang kurang optimal, seperti sudah kelelahan maupun tidak fit. Yang jelas, hal ini sangat berdampak maupun berbahaya untuk kualitas keamanan penerbangan. Dan yang terakhir yaitu organisasi harus selalu mengoptimalkan fatigue risk management system untuk memantau jam istirahat dan juga menjaga kesejahteraan fisik dari petugas. Untuk pesan dari materi yang saya sampaikan, keberhasilan dan juga kelancaran operasional sebuah maskapai penerbangan itu tidak hanya bergantung pada mesin ataupun sistem maupun SOP yang sudah diciptakan, tapi juga bertumpu kuat pada faktor manusianya sendiri. Mau secepat apapun, seberusaha apapun organisasi mengejar target ketepatan waktu atau on time performance demi alasan komersial, prinsip keselamatan atau safety first sama sekali tidak boleh diganggu gugat atau dikompromikan. Oleh karena itu, perusahaan seumumnya melalui PT Citylink Indonesia ini wajib menjaga merawat kesejahteraan mental dan juga fisik karyawannya melalui komunikasi yang baik, manajemen stres, dan juga budaya pelaporan tanpa stigma agar pelayanan dan juga keamanan tetap berada di kualitas yang terbaik. Baik, mungkin cukup sekian poin-poin penting yang bisa saya sampaikan melalui materi yang saya ambil. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih, Pak. Ya, makasih Mas Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Teman-teman yang Mas Satria tadi sudah menyampaikan ya dengan bagus dan lancar ya. Oke, selanjutnya silakan ke review berikutnya. Silakan. Apakah Mbak Virus sudah siap atau yang lain dulu? Ya, Bapak. Dipersilakan. Oh ya, silakan Mbak. Izin share screen, Bapak. Oke, silakan Mbak. Oke, apakah layar saya sudah terlihat? Sedang Sedang. on Oke, the way. baik. Ya, Ini sebentar. ada sedikit. Oke, oke, sudah. Oke, sudah Mbak, Ini ada silakan. sedikit. eh, Baik. eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak izin menyampaikan sedikit tentang poin-poin penting dari masalah yang saya buat kemarin. Di sini berdasarkan sedikit pengalaman saya di masa magang atau OJT itu di salah satu MRO atau di hanggar pesawat di unit PPC.
Nah, di sini berfokusnya pada manusia, proses, sistem untuk memperkuat keselamatan dan operasional. Baik, nah di sini profil perusahaan dan perannya. Ini unit PPC ini PPC ini adalah Production Planning Control. Itu sebenarnya 3 unit atau 3 bagian yang dibagi tapi dijadikan satu gitu. Nah, ini mengelola pemeliharaan dan kesediaan SDM. Nah, kalau di sini dikelola oleh planner, pemeliharaan, dan dokumen teknis, dan koordinasi dengan lintas departemen itu diambil alih oleh koordinasi di bidang kontrol. Lalu lingkungannya tekanan waktu tinggi, prosedur ketat, dan komunikasi tim kritikal. Nah, di sini mungkin saya sedikit menyoroti tentang bagian kontrol karena saya sendiri pernah di bagian kontrol di waktu magangnya. Ini tujuannya untuk mempertahankan kepatuhan regulasi sambil menjaga keandalan dan keselamatan pesawat. Di mana bagian kontrol ini adalah jembatan antara bagian yang akan melakukan pemeliharaan, yaitu bagian work-nya, dan juga atau teknisinya, dan juga bagian yang lain. Entah itu pesawatnya membutuhkan painting ulang atau membutuhkan repair ulang, itu akan jembatani oleh bagian kontrol tersebut. Lalu sistematis analisis 5 perilaku organisasi. Ini analisnya identifikasi faktor manusia, yaitu sikap kerja, perilaku individu, dinamika kelompok, kelompok organisasi, dan stres kerja, dan manajemen krisis. Nah, di sini pilar pertama dan kedua, sikap kerja, budaya keselamatan, just culture. Sikap kerja dan budaya ini beban administrasi tinggi. Nah, mana PPC ini juga mengikuti sistemnya work, yaitu tim yang bekerja, mereka dapat sistem shift, lalu di mana ini dengan sistem yang acak gitu, atau juga terkadang ada yang jadwalnya pagi, ada yang jadwalnya sore sampai malam. Nah, di sini beban kerja tinggi ini menurunkan kerja meski kepatuhan terhadap tetap ada. Rekomendasi utamanya digitalisasi dokumen. Nah, di sini para controller itu banyak bergerak di depan laptop gitu, di depan komputer, karena semua dokumen saat ini berbasis internet gitu. Nah, untuk mengurangi beban administratif, nah juga walaupun sekarang semua di bagian online gitu, tapi tetap kita bagian kertasnya juga ada, tetap harus ditandatangani, harus di stempel oleh bagian-bagian tertentu dan mengembalikan fokus ke tugas teknis. Nah, di situ yang saya katakan tadi bahwa akan harus dilihat juga apakah dokumen itu sudah ditandatangani semua bagian-bagian yang harus ditandatangani, atau juga di bagian-bagian yang dicap harus sudah dicap, apakah itu juga menjadi sebuah tugas dari controller. Lalu just culture dan perilaku individu. Nah, OCD terlihat kuat. Nah, di sini karena tadi saya katakan ini berbagai divisi atau berbagai bidang sebenarnya, ini saling membantu. Karena apa? Di perusahaan yang saya OJT kan, bahwa di sini planner itu sendiri, bahkan bagian-bagiannya terbagi lagi, yaitu di mana itu sendiri, lalu material itu sendiri, dan periksa silang. Nah, periksa silang ini adalah di waktu dokumen ini akan diberikan kepada finisher. Finisher itu bagian scan dokumen, bahwa dokumen tersebut benar-benar sudah harus di tanda tangani dan juga di stempel. Namun ada praktik CWB menyembunyikan kesalahan. Nah, terkadang ada beberapa kesalahan itu yang tidak
eh, dihindari, ya tidak dapat dihindari, tapi nanti kesalahan-kesalahan kecil itu terkadang diketahui oleh PPC-nya, terutama controller yang ada di bagian eh, line atau bagian work-nya, teknisnya, itu kadang-kadang mereka mengatakan, ya nggak apa-apa lah ya, cuma ini, atau eh, gimana ya, bisa dibilang kadang-kadang mereka menyembunyikan hal yang sebenarnya kesalahan itu, ini kurang nih satu biji, contohnya bautnya atau umurnya gitu. Ini hilang nih satu, tapi kayaknya masih aman kok gitu. Nah, implementasi Just Culture ini akan mendorong keterbukaan laporan insiden. Nah, tanpa hukuman dan tidak proporsional. Nah, bagaimana di saat uh, sebuah disiplin atau uh, bisa dikatakan peraturan itu hanya sebagai uh, untuk dilanggar gitu. Bagaimana nanti jika terjadi insiden, maka yang dicari adalah dokumen-dokumen yang telah di scan oleh PPC tadi, kontrolernya seperti apa gitu kan, apakah sudah benar-benar dilakukan dan dipastikan aman gitu. Lalu yang ketiga, dinamika kelompok, komunikasi, politik, organisasi. Dinamika kelompok dan komunikasi, konfliknya kecepatan dan keselamatan. Solusinya pelatihan CRM, matriks prioritas yang jelas, dan forum koordinasi rutin antara unit. Nah, di sini kecepatan dan keselamatan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa controller ini menjadi jembatan dengan bagian-bagian lain. Terkadang bagian-bagian lain itu mengatakan di awal contohnya kita bilang, Bang ini harusnya selesai di tanggal sekian. Tapi di saat tanggal yang dijanjikan tidak bisa. Nah, juga mereka mengatakan ini belum loh, ini nggak sesuai, nanti nggak bisa terbang. Nah, di sini solusinya adalah pelatihan CRM dan matrik prioritas. Nah, prioritas di sini terlihat dari mana pesawat-pesawat yang akan lebih cepat keluar atau RTS. Lalu forum koordinasi rutin antar unit. Nah, sama juga ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Lalu kekuasaan politik organisasi. Tarik-menarik target operasional dan jaminan kualitas, rekomendasinya mekanisme kolaboratif berbasis regulasi dan KPI terpadu yang menyeimbangkan kecepatan, kepatuhan, dan kualitas. Di sini akan dilakukan oleh quality QC atau quality control. Nah, di mana QC ini akan lihat dari semua aspek, baik itu dari teknisinya, juga dari PPC-nya seperti apa gitu. Nah, ini akan menyeimbangkan semuanya. Baik, yang kelima itu stres kerja dan manajemen kelelahan. Nah, temuan jadwal bergilir, beban kerja puncak, dan resiko kelelahan yang dapat menurunkan performa, meningkatkan insiden. Solusi terukur, implementasi FRM, Fatigue Risk Management System, dan penjadwalan berbasis data. Nah, di sini seperti yang saya katakan di awal bahwa jadwalnya bergilir. Nah, terkadang ada jika tidak jelas dalam menyampaikan informasi di saat transfer itu, maka akan terjadi miskomunikasi dan juga beberapa kesalahan gitu. Lalu di sini ada sedikit FRS itu monitoring kelelahan, aturan aksi untuk diambang resiko seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Satria, dan pelaporan kelelahan. Nah, di sini di tempat saya magang itu kebetulan ada bukan hanya aksi, juga ada beberapa toleransi-toleransi kecil yang diberikan oleh perusahaan. Seperti contohnya kalau wanita kalau sedang datang bulan itu boleh mengajukan cuti gitu. Nah, itu bentuk salah satu aksi dari perusahaan untuk mengurangi fatigue risk management system tadi. Lalu penjadwalan adaptif. Di sini jadwalnya
sesuai kondisi fisik, dotasi tugas, dan cuti terencana saat lonjakan beban. Nah, di sini kebanyakan jadwal sesuai kondisi fisik. Tapi selama yang saya tahu, jadwal dari beberapa orang itu diatur oleh perusahaan sesuai dengan alurnya. Contoh, jika dia sendiri sebagai controller ataupun apa gitu, itu terkadang di saat saya magang itu ada jadwal yang sangat-sangat itu, sehingga saat beberapa pesawat RTX itu beberapa controller itu akan kelelahan gitu karena mereka harus kejar tayang gitu. Lalu selanjutnya tambahan SDM. Nah, pool cadangan untuk lonjakan dan cross training antar unit. Nah, di sini seperti yang sedang dilaksanakan di kebetulan perusahaan tersebut sedang melakukan rekrutmen yang besar di banyak kota. Bahkan kemarin kalau nggak salah saya sempat juga di STTKD itu untuk melakukan penambahan SDM yang berkualitas untuk nanti di saat cadangan lonjakan atau nantinya di mana di saat itu tidak bisa lagi dipegang oleh satu atau dua orang, maka akan ditambah lagi orangnya untuk 3 orang satu line atau bagaimana nanti. Maka cross training antar unit. Nah, juga cross training antar unit ini dilakukan sedikit training silang ya. Training silang ini adalah contohnya di bagian controller ini paham tentang yang lainnya juga gitu. Jadi mereka paham gitu seperti apanya gitu. Lalu selanjutnya rekomendasi manajerial prioritas. Digitalisasi proses, penguatan budaya dan pelatihan, penyelarasan KPI dan kekuasaan, manajemen kelelahan berbasis data. Nah, seperti yang saya katakan di awal, digitalisasi proses yaitu semua otomatis dokumen teknis. Nah, sementara kalau di bagian MRO itu tidak bisa hanya digital, hanya hanya digital semua berbasis digital tidak gitu. Mungkin digital itu di bagian kita memberikan apa ya? Sedikit di saat kita membeli barang atau membutuhkan barang dari teknisi ke bagian controller, maka itu akan bagian digital. Nah, sementara untuk yang lainnya ada beberapa bagian yang tidak bisa dilakukan dengan digital untuk di MRO. Lalu penguatan budaya dan pelatihan, sosialisasi just culture dan pelatihan CRM berkelanjutan untuk komunikasi efektif dan kerja tim lintas unit. Nah, di sini bisa dikatakan untuk komunikasi ya, bagaimana unit-unit lain itu bisa lebih paham gitu bahwa oh ini harus terbang karena sudah ada jadwalnya gitu biar nanti tidak delay lagi. Lalu penyelarasan KPI dan kekuasaan, indikator kinerja yang mengukur kecepatan, kepatuhan dan kualitas secara seimbang, keputusan kolegial berbasis regulasi. Nah, di sini di sini yang saya katakan tadi di bagian QC. Nah, QC inilah yang melihat bahwa bagaimana kecepatan pekerjaannya dilakukan, kepatuhan terhadap regulasi dan juga kualitasnya agar tetap pesawat tersebut tetap bisa untuk dikatakan ready to fly. Lalu manajemen kelelahan, implementasi FRMS, monitoring aturan, mitigasi, penjadwalan adaptif untuk mengurangi resiko kelelahan. Baik, sedikit lalu kesimpulan, keberhasilan PPC tergantung pada pengelolaan faktor manusia, sistem, budaya, kompetensi, lalu just culture, dan komunikasi efektif menjadikan kesalahan adalah bahan perbaikan, bukan hukuman. Kekuatan keputusan berbasis regulasi memastikan keselamatan serta tetap prioritas. FRMS adalah solusi jangka panjang untuk menurunkan risiko kelelahan dan meningkatkan keandalan operasi
tindakan segera rancangan pilot digitalisasi, dijadwalkan sesi CRM dan definisikan metrik KPI seimbang dalam 60 hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fairuz atas pemaparannya ya. Oke, ini agak mirip-mirip sama Mbak Satria ya. Ada just culture ya. Ya, isu yang cukup menarik. Dan apakah itu sudah dilakukan Mbak selama ini di tempat Mbak bekerja? Just culture itu? Atau sudah sering di... Just, Hmm? kalau just culture ini sendiri Pak, ada terkadang, tapi ya Hmm. kalau Ada di proses masa saya ya, sosialisasi nggak Mbak? Proses sosialisasi ini loh, just culture tuh kayak gini-gini-gini gitu, dijelaskan gitu di perusahaan itu. Ada nggak? enggak sih Pak. Ini waktu Ada. saya dapatnya waktu saya magang sih. Jadi saya taunya dari eh, karyawan apa dari keterangan karyawan-karyawannya gitu. Oke. Informasi yang saya dapat ini dari karyawan-karyawannya sendiri gitu yang ngomong sama saya. Oke, terima kasih ya Mbak. Sama-sama Bapak. Ya. Oke, selanjutnya silakan teman-teman yang lain yang sudah ready, dipersilakan. Izin Pak, saya ingin menyampaikan rangkuman Oke, dari makalah saya. silakan Mas Arif ya. Atau siapa nih? Iya, Mas Izin Arif Pak, ya. Ardea. Oh, Mas Ardea. Oke, oke. Makasih Mas, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Judul dari uh, tugas akhir milik saya adalah analisis perilaku organisasi terhadap efektivitas pelaksanaan keamanan penerbangan pada unit aviation security di Bandara Regional Kelas 3 bertrafik rendah. Lalu konteks dari tugas saya adalah menganalisis perilaku organisasi di Bandara Regional Kelas 3 bertrafik rendah dengan jumlah personal terbatas dan hanya memiliki satu SDP. Kondisi tersebut menciptakan tantangan organisasi yang berbeda dengan bandara besar karena personel sering menjalankan lebih dari satu tugas, bekerja dalam lingkungan sosial yang terbatas, serta harus tetap menjaga standar keamanan penerbangan meskipun operasional tidak terlalu padat. Rangkuman dari pilar 1, yaitu sikap kerja atau work attitude, adalah sebagian personel melalui pengamatan di lapangan oleh saya, sebagian personel cenderung menganggap rendahnya jumlah penerbangan identik dengan rendahnya resiko operasional, sehingga muncul toleransi terhadap keterlambatan kerja. Kondisi ini berpotensi melemahkan safety culture sehingga diperlukan penguatan safety culture melalui penegakan disiplin kerja yang konsisten. Lalu pilar kedua, perilaku individu, OCB dan just culture. Keterbatasan SDM mendorong personel menjalankan beberapa tugas sekaligus sebagai bentuk OCB atau Organizational Citizenship Behavior. Namun kondisi tersebut pernah berkontribusi pada nirmis ketika penumpang berhasil memasuki area sisi udara. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi pembagian tugas dan penerapan prinsip just culture agar organisasi tidak hanya berfokus pada kesalahan individu yang melaksanakan peran double tadi, tetapi juga memperbaiki faktor sistemik yang menjadi akar masalah, yaitu jumlah SDM yang kurang. Lalu pilar ketiga, dinamika kelompok dan komunikasi organisasi. Atasan terkadang memberikan instruksi langsung kepada personel tanpa melalui PIC atau koordinator, sehingga menimbulkan kebingungan dan konflik koordinasi akibat perbedaan informasi yang diterima. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan optimalisasi komunikasi dan rantai komando operasional agar setiap instruksi diketahui oleh seluruh pihak yang bertanggung jawab. Lalu pilar keempat, kekuasaan, politik, dan otoritas operasional. Personel AFSEC beberapa kali menghadapi penumpang atau pejabat daerah yang mengharapkan perlakuan khusus dalam proses pemeriksaan keamanan. Meskipun pada akhirnya prosedur tetap dijalankan sesuai ketentuan,
Situasi ini menunjukkan pentingnya penguatan dukungan organisasi terhadap penegakan prosedur keamanan serta kemampuan komunikasi personel dalam menghadapi tekanan sosial. Yang terakhir, pilar kelima, stres kerja dan manajemen krisis. Lokasi kerja yang terpencil, keterbatasan personel, sulitnya mengambil cuti, dan terbatasnya aktivitas sosial menyebabkan kejenuhan serta stres kerja yang berpotensi mempengaruhi kewaspadaan personel. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesejahteraan psikologis personel di wilayah terpencil melalui pengelolaan cuti, pelatihan, dan dukungan organisasi yang lebih baik. Pesan utama dari makalah saya ialah keamanan penerbangan di bandar udara regional dengan traffic yang rendah tidak hanya ditentukan oleh SOP dan regulasi, tapi juga oleh bagaimana organisasi mengelola disiplin kerja, komunikasi, budaya keselamatan, penggunaan otoritas, dan kesejahteraan personelnya. Oleh karena itu, peningkatan keamanan penerbangan harus dilakukan melalui kombinasi perbaikan teknis dan penguatan aspek perilaku organisasi secara berkelanjutan. Sekian kesimpulan dari makalah saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ardianata atas pemaparannya ya. Ya, agak berbeda sama yang lain ya. Kalau ini lebih pada pendalaman berkaitan dengan 5 pilar itu ya. Sorry, ya 5 pilar organisasi. Oke, baik. Selanjutnya dipersilakan kepada anggota yang lain, peserta yang lain dipersilakan bila ada yang sudah siap. Izin Pak, saya izin Mas kembali. Nandi ya. Siapa? Oke, dipersilakan. Untuk izin untuk menjelaskan, untuk tugas saya itu berjudul efektivitas pelayanan operasional penumpang. Sebentar, Pak. Analisis perilaku organisasi terhadap efektivitas pelayanan operasional penumpang di Sriwijaya Air di Juanda, Pak. Kemudian di sini pesan kuncinya adalah bahwa efektivitas pelayanan operasional penumpang itu tidak ditentukan oleh prosedur dan teknologi saja, tapi sangat bergantung pada faktor manusianya, yaitu siap kerja, perilaku individu, dinamika kelompok, dan kemampuan pengelolaan tekanan kerja. Pertama, kepuasan dan komitmen petugas itu adalah fondasi safety culture. Yang kedua, eh, perilaku sukarela atau CB menentukan kualitas layanan sekaligus kelancaran pelaporan keselamatan. Yang ketiga, koordinasi lintas unit lewat prinsip CRM jadi kunci kelancaran saat peak season. Yang keempat, otoritas petugas harus berbasis regulasi dan eh, di makalah ini pada saat di lapangan saya menemukan ketegangan kritis ketika tekanan kecepatan operasional mengalahkan pengawasan keselamatan. Terus kemudian yang kelima, pengelolaan stres dan kelelahan lewat FRMS atau Fatigue Risk Management System itu penting untuk menjaga kualitas keputusan petugas saat berada di lapangan. Jadi, keberhasilan operasional bandara ataupun maskapai atau sistem maskapai itu akhirnya bertumpu pada kualitas sumber daya manusianya ataupun human factor. Begitu saja Pak penjelasan dan pesan kunci dari makalah saya. Terima kasih. Izin Pak masih di mute Pak. Ya, kayaknya tadi saya nggak nge-mute gitu ya. Oke, terima kasih Mas Nandi atas pemaparannya. Fokusnya tadi ke pelayanan operasional penumpang ya di PT Sriwijaya Air.
Oke, selanjutnya kita beri kesempatan pada teman-teman yang lain yang belum. Mohon izin Bapak, Oh iya, Mbak Desa, boleh silakan. mohon izin untuk memaparkan, tapi mohon maaf untuk off cam dan belum bisa share screen Bapak. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, silakan ya. Eh, Ya, mohon izin terkait dengan tugas dari mata kuliah perilaku organisasi ini, saya menganalisis terkait efektivitas proses security screening penumpang di Bandara Internasional Minangkabau. Pada saat itu saya sedang melaksanakan PKL. Nah, topik yang saya pilih ini alasannya adalah karena proses pemeriksaan keamanan merupakan salah satu aktivitas yang penting dalam operasional bandara dan tidak hanya bergantung pada teknologi dan juga prosedur, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh perilaku manusia dan dinamika organisasi itu sendiri. Oleh karena itu, saya mencoba untuk mengkaji fenomena yang terjadi di lapangan pada saat saya PKL tersebut. Nah, dalam analisis ini itu saya menggunakan 5 pilar utama yang sudah ditentukan, yaitu sikap kerja, perilaku individu, just culture, dinamika kelompok dan komunikasi organisasi, kekuasaan dan otoritas operasional, serta stres kerja dan manajemen krisis. Nah, berdasarkan pengamatan saya selama PKL, saya menemukan bahwa petugas aviation security itu termasuk pada saat saya PKL di AFSEC itu sering menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman penumpang terhadap prosedur pemeriksaan keamanan, antrean yang panjang pada jam sibuk, serta adanya penumpang yang kurang kooperatif saat proses pemeriksaan berlangsung. Nah, sebenarnya secara kasat mata, kenapa hal ini terjadi itu karena mungkin Bandara Minangkabau ini masih berada di posisi bukan bandara yang besar gitu ya Pak, dan mostly orang-orang yang terbang itu adalah orang-orang yang mungkin kalau di Padang itu lebih ke orang yang sudah berumur gitu dibandingkan anak-anak muda yang sedang bekerja, karena kan bukan wilayah uh, corporate juga gitu. Nah, terus hasil analisanya menunjukkan bahwa efektivitas security screening itu sangat dipengaruhi oleh komitmen kerja petugas, kemampuan komunikasi, kerja sama tim, serta penerapan budaya keselamatan yang baik. Selain menjalankan tugas sesuai SOP, banyak juga petugas yang menunjukkan perilaku sukarela untuk membantu penumpang yang mengalami kesulitan. Nah, perilaku tersebut mampu mempercepat proses pemeriksaan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pada penumpang. Nah, selain itu, koordinasi antar petugas dan penggunaan kewenangan secara persuasif menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran operasional. Di sisi lain, tingginya volume penumpang dan tekanan kerja berpotensi menimbulkan stres serta kelelahan yang dapat mempengaruhi kinerja petugas. Oleh karena itu, organisasi perlu memiliki strategi pengelolaan stres dan manajemen sumber daya manusia yang efektif. Nah, untuk kesimpulannya, secara keseluruhan analisis saya uh, mendapatkan hasil bahwa keberhasilan operasional bandara tidak hanya ditentukan oleh fasilitas dan regulasi saja, tetapi juga oleh kualitas SDM-nya. Melalui penguatan budaya keselamatan, peningkatan kompetensi petugas, dan komunikasi yang efektif, proses security screening itu dapat berjalan lebih optimal, sehingga keselamatan dan pelayanan kepada penumpang tetap terjaga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Desak ya. Oke, sampai ke Minangkabau ya Mbak ya? Izin kebetulan dari kampus mengarahkannya ke Oke. sana, Pak. Ya, iya, 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 iya. Ya, wajar ya di sana nggak ada perusahaan begitu ya. Paling orang wisata ya Mbak ke sana ya paling. Atau pulang kampung, mudik ya Mbak ya. Betul. Dan biasanya orang-orang yang orang tuanya mau mengunjungin anaknya ke kota gitu, Pak. Iya. Oke. Thank you Mbak Desa. Selanjutnya dipersilakan kepada teman-teman lain yang belum presentasi dipersilakan. Izin Pak, Ya, silakan Mbak. izin maaf Pak jika terdengar suara yang berisik ya Pak. Iya, iya, nggak apa-apa. Izin Nggak siapa? Izin untuk apa-apa. mempresentasikan atau rangkuman penugasan akhir perilaku organisasi. Eh, saya memiliki judul yaitu analisis perilaku organisasi terhadap akselerasi pelayanan operasional pasasi maskapai corak di Bandara Udara Silampari Lubuk Linggau Pak. Oke. Eh, Selanjutnya yaitu 5 pilar perilaku organisasi. Yang pertama, sikap kerja. Kepuasan kerja dan komitmen organisasi ini berpengaruh terhadap budaya keselamatan. Karena petugas itu sering menghadapi dilema saat harus menegakkan aturan terutama aturan bagasi kepada penumpang.
Oleh karena itu, kemampuan mengelola emosi petugas itu sangat penting agar pelayanan tetap ramah tanpa mengabaikan keselamatan penerbangan. Yang kedua yaitu perilaku individu dan just culture. Ini merupakan perilaku positif ya, karena membantu penumpang di luar tugas utama atau OCB, karena ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Tetapi sebaliknya perilaku CWP itu merupakan perilaku yang sedikit negatif karena dapat mempengaruhi atau mengganggu operasional kerja. Dengan menerapkan just culture dapat mendorong karyawan melaporkan kesalahan atau insiden tanpa takut dihukum sehingga keselamatan dapat terus ditingkatkan. Ini contohnya jika petugas gate itu eh, ada kesalahan yaitu meloloskan pengantar misalnya, nah dia bekerja sama dengan petugas yang ada di bawah atau petugas rem untuk menghalau pengantar penumpang tersebut agar tidak masuk ke dalam pesawat. Kemudian yang ketiga, dinamika kelompok dan komunikasi. Keberhasilan operasional penerbangan sangat bergantung pada komunikasi yang efektif antar unit karena dengan melalui prinsip CRM, saat terjadi keterlambatan penerbangan, koordinasi yang baik mampu mengurangi konflik, mempercepat pengambilan keputusan, dan memastikan informasi yang diterima seluruh pihak tetap konsisten dan sama. Kemudian yang keempat yaitu kekuasaan politik dan otoritas operasional. Ini merupakan petugas menggunakan kewenangan yang berasal dari regulasi dan SOP untuk menegakkan aturan keselamatan. Pendekatan persuasif lebih efektif dibandingkan pemaksaan. Dalam setiap keputusan operasional, prinsip safety first harus menjadi prioritas dan tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan komersial. Contohnya saat peralatan GSE atau ground support equipment-nya sedang bermasalah, maka tidak dipaksakan untuk melakukan operasi demi turnaround pesawat yang cepat. Kemudian yang kelima yaitu stres kerja dan manajemen krisis. Lingkungan kerja bandara memiliki tingkat stres yang tinggi akibat sistem shift, tekanan waktu, keluhan penumpang, dan gangguan teknis. Jika tidak dikelola dengan baik, stres dan kelelahan dapat meningkatkan risiko human error. Oleh karena itu, diperlukannya jadwal kerja yang baik, waktu istirahat yang cukup, serta pemantauan kondisi fisik dan mental personel. Kesimpulannya yaitu perilaku organisasi memiliki pengaruh besar terhadap kualitas pelayanan dan keselamatan penerbangan. Dengan menerapkan kelima aspek tersebut, maka pelayanan operasional penumpang dapat berjalan lebih efektif, aman, dan mendukung terciptanya budaya keselamatan yang kuat dalam organisasi penerbangan. Izin sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Sofi ya yang sudah melakukan pemaparan. Kita langsung beranjak ke selanjutnya, review selanjutnya. Siapa? Mbak Kuni mungkin ya? Izin Pak, Oke, silakan Mbak. presentasikan hasil tugas saya. Silakan Mbak. Siap Pak. Izin, selamat sore Pak. Di sini saya akan menyampaikan tentang poin-poin tugas perilaku organisasi yang berjudul analisis perilaku organisasi terhadap efektivitas proses security screening penumpang di Bandara Kalimarau, Berau. Laporan ini saya susun berdasarkan pengalaman saya secara langsung sebagai petugas AFSEC di Bandara Kalimarau sejak November 2023 hingga sekarang. Untuk latar belakang saya, Bandara Kalimarau ini memiliki karakteristik unik, yaitu tidak memiliki fasilitas toilet di dalam ruang tunggu keberangkatan. Jadi setiap kali penumpang ingin ke toilet, mereka harus keluar dari area steril dan diperiksa ulang saat masuk kembali. Ini membuat beban kerja petugas AFSEC jadi jauh lebih berat dan melipat gandakan frekuensi pemeriksaan terutama pada saat peak hour. Untuk selanjutnya, analisis terhadap 5 pilar
Saya menganalisis kondisi ini melalui 5 pilar perilaku organisasi. Yang pertama yaitu sikap kerja. Saya mengamati bahwa kepuasan kerja dan komitmen petugas AFSEK di Kalimarau ini sifatnya kontradiktif. Di satu sisi ada kebanggaan profesional yang nyata karena mereka merasa pekerjaannya langsung berkontribusi pada keselamatan penerbangan, tapi di sisi lain ada disonans di mana secara prosedur petugas tetap disiplin menjalankan SOP, namun secara batin mereka merasakan tekanan emosional saat menghadapi keluhan penumpang yang sebenarnya disebabkan oleh keterbatasan fasilitas dan bukan oleh kesalahan penumpang itu sendiri. Yang kedua yaitu pilar perilaku individu. Saya kaitkan dengan dua konsep OCB dan just culture. Yang pertama, untuk OCB, saya menemukan banyak contoh di lapangan, misalnya petugas secara sukarela membantu penumpang lanjut usia atau baru pertama kali naik pesawat untuk mempersiapkan barang sebelum diperiksa. Ini tidak diwajibkan SOP, tapi terbukti mempercepat alur pemeriksaan. Sementara untuk just culture, saya mengaitkan dengan bagaimana kesalahan teknis di lapangan, misalnya kesalahan urutan saat menggunakan HAMD, seharusnya ditangani dengan mencari akar masalahnya, bukan langsung menyalahkan individunya. Budaya pelaporan yang terbuka ini penting agar potensi bahaya bisa terdeteksi lebih awal. Untuk pilar ketiga yaitu dinamika kelompok dan komunikasi organisasi. Di security checkpoint, setiap pos saling bergantung sama satu sama lain. Mulai dari operator X-ray, petugas WTMD, sampai petugas HMD. Nah, begitu pos lambat atau terjadi miskomunikasi, pasti memberikan dampak secara langsung terasa kepada pos yang lain, apalagi saat kondisi peak hour. Saya juga mengangkat konsep crew resource management atau CRM yang biasanya dikenal di kokpit pesawat tapi ternyata sangat relevan diterapkan di lini darat seperti unit AFSEC. Yang selanjutnya pilar keempat, kekuasaan politik dan otoritas operasional. Di sini saya menjelaskan bagaimana kekuasaan dan otoritas petugas menjalankan tugas berdasarkan regulasi seperti UU Nomor 1 Tahun 2009 dan SKEP 2765, bukan keputusan pribadi. Saya juga menyoroti adanya tekanan tidak tertulis untuk mempercepat proses demi on-time performance, padahal prinsip safety first itu tidak boleh dikompromikan. Untuk kelima, stres kerja, kombinasi shift kerja dan ketiadaan toilet yang menyebabkan pemeriksaan berulang dan interaksi dengan penumpang yang kurang kooperatif bisa menjadi sumber utama stres yang nyata bagi petugas di lapangan. Untuk rekomendasi dari saya, berdasarkan kelima pilar tersebut, yang pertama yaitu peningkatan edukasi penumpang lewat media informasi seperti digital signage atau pengumuman, agar mereka lebih paham prosedur sebelum diperiksa. Yang kedua, pelatihan komunikasi dan penanganan konflik untuk petugas. Yang ketiga, penerapan just culture yang konsisten dan tidak bersifat menghukum. Yang keempat, yang paling mendesak menurut saya yaitu perbaikan fasilitas dengan menambahkan toilet di dalam area ruang tunggu atau area steril. Yang kelima yaitu penambahan personel saat peak hour untuk mendistribusikan beban kerja. Dan keenam, penerapan fatigue risk management system atau FRMS yang lebih terstruktur untuk menjaga kondisi fisik dan mental petugas. Izin Pak, mungkin sekian dari pemaparan tugas saya, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, Terima kasih. makasih Mbak Kuni. Siapa? Ya, oke. Kalau saya cek di sini itu sebenarnya masih ada yang lain ya, tapi ini sedang tidak hadir sepertinya ya. Izin saya, Pak. Oh, ada. Siapa? Oh, Mas Arif ya. Ada yang Iya, Pak. Abdi ya. Abdi juga belum belum online ya, sepertinya ya. Oke, ya udah, monggo Pak Arif. Silakan, Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Halo. Bapak dan rekan-rekan semua. Terima kasih atas waktunya. Berikut saya menyampaikan pesan kunci dari penugasan akhir
perilaku organisasi, laporan analisis reflektif perilaku organisasi pada kantor unit penyelenggara bandar udara kelas 3 Robot. Yang pertama adalah bahwa di tengah dinamisnya industri penerbangan yang padat regulasi dan berisiko tinggi, jaminan keselamatan penerbangan pada bandara perintis seperti UPBU kelas 3 Rokot tidak bisa hanya bergantung pada keandalan aspek teknis dan infrastruktur semata. Manakala keterbatasan fasilitas fisik dan isolasi geografis wilayah 3T menjadi realitas harian, maka ketangguhan perilaku organisasi dan pengelolaan faktor manusia yang adaptif menjadi benteng pertahanan terakhir dalam memitigasi resiko operasional. Kunci keberhasilan transformasi bandara perintis terletak pada kemampuan manajemen dalam menyelaraskan komitmen moral ASN, mengimplementasikan just culture, serta membangun kolaborasi antar unit yang solid demi menegakkan supremasi keamanan dan keselamatan di atas segala tekanan birokrasi maupun politik internal organisasi. Yang kedua, transformasi dari teknis ke perilaku. Keamanan dan keselamatan penerbangan di Bandara Perintis Wilayah 3T bukan sekedar masalah ketersediaan alat, melainkan bagaimana membentuk mentalitas dan sikap kerja personel yang patuh tanpa kompromi meskipun dalam keterbatasan sumber daya. Yang ketiga, faktor manusia sebagai benteng utama. Ketika infrastruktur otomatisasi sisi udara terbatas, human faktor seperti perilaku sukarela pegawai OCB, komunikasi taktis CRM, dan pengelolaan stres kerja adalah penggerak utama yang menjaga agar bandara tetap beroperasi secara aman dan efisien. Yang keempat, sinergi regulasi dan budaya adil. Penegakan hukum penerbangan nasional CSR dan PM di lapangan hanya akan efektif jika didukung oleh iklim just culture yang sehat, di mana pelaporan NIRMIS dihargai sebagai sarana evaluasi, bukan dijadikan sebagai alat untuk mencari kesalahan individu. Yang kelima, supremasi keselamatan di atas tekanan operasional. Otoritas formal birokrasi harus dijalankan secara rasional berbasis penilaian risiko sehingga mampu melindungi operasional penerbangan dari distorsi politik internal kantor maupun target komersial yang mengabaikan faktor keamanan dan keselamatan penerbangan. Demikian, Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif Irawan ya atas pemaparannya. Bandar Udara Rokot ya Mas ya. Jauh betul ya Mas ya di Mentawai ya Mas ya. Ya, Pak. Bandara lama dulu, Pak. Oke, Mas Arif orang sana nggak? Saya Banyumas ini, Pak. Oh Purwokerto. Banyumas. Oke oke. Berapa tahun Mas di Rokot Mas? Dari 2019, Pak, Sampai sampai sekarang. sekarang. Oh ini berarti di Rokot juga Mas? Enggak, Pak. Izin sedang tugas belajar, Pak. Oh dari tugas belajar. Oke 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 oke. Mentawai kan ya Mas ya? Itu Iya, Kepulauan Pak. Mentawai ya? Sekarang bandaranya namanya Bandara Mentawai. Oke 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 oke. Di sana penghasilan perkebunannya apa Mas? Pertanian atau perkebunannya apa? Kalau perkebunannya cengkeh, Unggulannya, Pak. komoditas unggulannya deh, komoditas unggulannya apa di sana? Mungkin cengkeh, Pak. Eh, Oh, Kopra. Kalau hmm. buah-buahan duren, Pak. Berarti Mas Arief kalau makan durian sepuasnya ya dulu di sana ya Mas ya? Betul, Pak. Masih murah meriah, Pak. Eh, eh. Bahkan kayak kita di sini nggak ada harganya ya Mas ya di sana ya? Ya, dapat harga berapa Mas kemarin terakhir Mas di sana itu? Per biji antara 5.000 10.000, Pak. Ah, Besar-besar, ya, Pak. betul. Ya, itu mirip kalau di daerah Nias Mas ya berarti ya Mas ya. Mentawai, Nias itu kan ini ya, apa Nias itu di utaranya Mentawai kan ya. Siap, Pak. Ya. Tapi kalau gempa-gempa di sana gimana Mas? Sering nggak Mas? Ya, udah gimana ya, Pak? Udah pasrah. Udah biasa, Oh Pak. gitu. Tapi gerakan gempanya masih sering dirasakan Mas. Eh, untuk sekarang sih jarang, Pak. Udah jarang ya. Oke oke. Ya, soalnya sesar aktif kan itu Mas. Itu kan posisi Pulau Mentawai itu di punggungannya sesar itu. Iya, Pak. Megatrust, Pak.
Mega Trust juga. Oke. Baik, terima kasih Pak Arief. Ada lagi teman-teman yang belum? Ini sepertinya udah semua ya. Tapi masih ada yang di data saya itu yang belum direview gitu ya. Oke, nggak apa-apa, teman-teman. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya pada sore hari ini. Tetap semangat, karena ini sudah selesai ya semester kita ya. Alhamdulillah gitu ya. Ya, mudah-mudahan yang sedikit jadi manfaat buat teman-teman gitu ya proses belajar perilaku organisasinya. Saya kira begini teman-teman, ketika teman-teman sudah berada di perusahaan atau di sebuah organisasi perusahaan ya, belajar perilaku organisasi itu gampang matchingnya gitu ya, gampang gampang ngehnya gitu. Dibandingkan teman-teman yang dari mahasiswa gitu ya, terus belajar perilaku organisasi mereka masih ngebayang-ngebayangin. Tapi kalau teman-teman mungkin diperkenalkan sebuah istilah-istilah kayak misalnya just culture, CRM, ya, kemudian sikap kerja, kepuasan, stres kerja dan lain sebagainya, ya teman-teman akan mudah koneksinya gitu ya. Jadi nggak sulit lah untuk dipahami. Itu karena ini adalah pertemuan terakhirnya kita, teman-teman semuanya. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaannya selama ini, gitu ya. Saya nggak tahu kemarin tuh kayaknya teman-teman ke kampus ya. Nah, karena teman-teman ke kampus tuh sebenarnya saya ada di warung Bunda itu loh, teman-teman. Cuman teman-teman kayaknya nggak ngeh gitu ya. Ya, iya kan, Mas Nandi ya. Saya lihat Mas Nandi loh, Mas. Oh, mungkin saya nggak terlalu perhatiin, Pak. Iya, warungnya kan yang di seberang kampus itu kan? Iya, Pak. Kemarin Iya, hari pertama saya kalau tuh nggak ada salah di situ makan Mas gitu. pagi di situ, Pak. Saya tuh ngelihat ini kayaknya pernah kenal tapi di mana gitu ya. Oh, rupanya teman-teman gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, nanti lain waktu lain kesempatan ketemu lagi. Siapa? Itu teman-teman semuanya, terima kasih satu semester ini. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan dengan segala kekurangan dan kemampuan saya itu yang bisa jadi bahan diskusi kita bersama teman-teman. Ya, mudah-mudahan teman-teman semuanya berproses dengan oke di perkuliahan RPL gitu ya. Walaupun saya tahu ya perkuliahan RPL dengan online itu akan sangat berbeda kalau kita kuliah secara tatap muka gitu ya. Energinya tuh beda gitu ya. Ya, saya tuh sebenarnya sukanya tuh ketemu tatap muka gitu ya, karena energinya tuh beda ya dibandingkan dengan online gitu. Tapi karena ya memang ada keterbatasan yang harus kita adaptasikan, ya jadi kita jalankan saja. Itu saja teman-teman semuanya. Terima kasih kesempatan dan waktu bersama saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Ini adalah pertemuan terakhir dan penilaian teman-teman tentang UAS ya. Tadi sudah direview, sudah datanya juga sudah ada di Google Drive saya. Ya nanti tinggal teman-teman lihat aja hasilnya gitu ya. Jadi nggak ada ujian lagi gitu ya. Saya ngurangin stresnya Anda lah ya. Udah kerja gitu ya, terus ujian lagi gitu ya. Nggak usah gitu ya. Kita kita sesuaikan dengan kondisi teman-teman semuanya. Itu aja dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sehat selalu teman-teman semuanya. Mudah-mudahan lancar kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, Pak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Kita warahmatullahi wabarakatuh. foto Terima terakhir kasih, wabarakatuh. dulu Pak. Terima boleh? kasih, Mungkin Pak. open kamera, boleh? Ya, silakan teman-teman. Ya, ya mau merapi-rapihkan dulu, nggak apa-apa, ditunggu, nggak apa-apa. Oke, silakan Mbak Kuni atau Mbak Virus, ya, kalau bisa berkesempatan. Oke, Mbak Sofi kok kenapa kok gelap sekali ya Mbak Sofi? Izin Pak, sedang mati lampu Pak. Oh, Saya walah, ya udah. Tapi ruangannya terang sekali, Mbak. paper Pak. Ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita pahami ya. Oke, kita hitung ya. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Sekali lagi.
Satu, dua. Oke, Pak aku nih baru gabung nih. Satu, dua, tiga. Oke. Makasih teman-teman. Sehat selalu semuanya. Sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih banyak, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.